Hai teman-teman, aku mau bahas tentang hasil percobaanku mengenai makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, di sini ada kegiatan satu. Kegiatan satu itu alatnya menggunakan corong kaca, tabung reaksi, ember atau baskom besar, dan gelas kimia 1 liter. Bahannya ada tanaman air atau hidrolat, air, dan benang kasur atau bening lainnya. Cara kerjanya, pertama siapkan tanaman air, ikat pangkal bagian benangnya, terus sisain benang dengan panjang 20 cm. Kemudian susun tanaman air, corong dan gas kimia dengan susunan sebagai berikut. Ini contohnya seperti ini. Nah, terus yang ketiga, saat mengisi air, harap dilakukan berhati-hati agar tidak ada gelembung udara ikut masuk ke dalam tabung reaksi. Terus yang keempat, pastikan corong kaca tidak menyentuh langsung bagian dasar gelas kimia. Yang kelima, amati perubahan yang terjadi selama 3 menit dan catat apa yang terjadi dalam tabung reaksi. Kemudian, cara yang keenam, ulangi langkah percobaan dengan menyimpan rangkaian alat di dalam ruangan. Kemudian di sini ada hasil percobaannya. Di sini ada kegiatan awal, terus ada 3 menit, fotonya 5 menit, 10 menit, 15 menit, terus hasilnya itu percobaan dilakukan selama kurang lebih 15 menit dan dilihat perbedaannya. Perbedaan akan terlihat pada menit kelima di mana gelembung di menit ini di mana menit kelima gelembung dalam botol mulai keluar dari tanaman hidrilla dan pada menit ke-10 dan 15 gelembung yang dihasilkan semakin banyak hingga menempel di dinding botol dan bagian atas botol. Kemudian percobaan dilakukan di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Nah, di sini ada 3 menit, dalam 5 menit, 10 menit, 15 menit. Terus catatannya, percobaan dilakukan selama kurang lebih 15 menit dan dilihat perbedaannya. Dalam proses dalam percobaan yang tidak terkena cahaya matahari, tidak ada perbedaannya yang terlihat. Seperti yang ada pada gambar. Hal ini sangat berbeda dengan tanaman yang terkena cahaya matahari yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian kesimpulan dari hasil percobaan tersebut yaitu terlihat bahwa sinar matahari memiliki peran penting dalam proses fotosintesis tanaman hidrilla. Pada percobaan yang dilakukan di luar ruangan dan terkena sinar matahari secara langsung, terjadi peningkatan jumlah gelombang gas yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla. Pada menit kelima dimulai terlihat gelembung dan botol keluar dari tanaman hidrilla. Pada minggu ke-10 dan 15, jumlah gelembung yang dihasilkan semakin banyak sehingga menempel di dinding botol atau bagian atas botol. Sementara itu, pada percobaan yang dilakukan di dalam ruangan dan tidak terkena sinar matahari, tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Tidak ada peningkatan jumlah gelembung yang terlihat pada tanaman hidrilla. Hal ini menunjukkan bahwa sinar matahari memiliki pengaruh yang besar terhadap proses fotosintesis tanaman hidrilla. Nah, mungkin itu yang dapat aku sampaikan mengenai tentang makhluk hidup membutuhkan makanan.